Bila di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana pemerintah menetapkan hambatan perdagangan dan menentukan kuota impor. Kali ini kita akan melihat partisipasi Indonesia di dalam perdagangan internasional. Di dunia internasional, Indonesia juga turut ambil bagian dalam kerjasama perdagangan internasional dengan negara-negara lain. Misalnya dengan negara-negara tetangga kita di ASEAN, melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN, AEC, yang mulai diberlakukan pada tahun 2015 kemarin. Selain itu, kita juga mempunyai kerjasama bilateral dengan Jepang. Dan Indonesia saat ini sedang menegosiasikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang sering disebut dengan SEPA dengan negara-negara lain seperti Australia atau negara-negara di Uni Eropa. Indonesia juga ikut serta dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan mitra dagangnya seperti Australia dengan Selandia Baru atau dengan Korea dan juga dengan Cina. Dan kita juga berpartisipasi dalam organisasi perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO melalui perjanjian di bidang pertanian. Lalu, apa saja yang menjadi tantangan dan keuntungan bagi Indonesia dengan berpartisipasi di dalam perdagangan internasional tersebut? Perdagangan internasional memberi akses bagi produk luar negeri untuk masuk dan beredar di Indonesia. Dalam beberapa kasus, produk luar negeri tersebut kualitasnya juga lebih bagus dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh industri di dalam negeri. Ini tentunya membuat para konsumen di dalam negeri untuk cenderung memilih produk dari luar negeri. Para produsen lokal pun juga kadang-kadang masih kurang bersemangat untuk berkompetisi dan bersaing dengan produsen asing. Hal-hal seperti inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah, sehingga mereka belum sepenuh hati untuk menjalankan komitmen di dalam perdagangan internasional yang sudah disepakati. Tetapi, dengan membuka diri dalam perdagangan internasional, sebenarnya banyak manfaat yang diterima bukan hanya oleh konsumen Indonesia, tetapi juga para produsen di Indonesia. Untuk produsen pakan ternak misalnya, jika mereka mampu mendapatkan jagung impor dengan harga yang lebih murah, ini tentunya akan menguntungkan para peternak juga, karena harga pakan akan menjadi lebih terjangkau. Persaingan dari produk impor juga biasanya akan memacu produsen dalam negeri untuk menjadi lebih efisien dan meningkatkan kemampuan mereka serta memperbaiki kualitas produknya. Ini semua akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perjanjian kerjasama dengan negara lain juga akan membuka peluang bagi Indonesia untuk menerima investasi dari negara-negara tersebut di dalam berbagai sektor, terutama untuk sektor pertanian. Ini merupakan hal positif yang dapat diterima oleh Indonesia dari perdagangan internasional. Mengingat kebutuhan domestik belum dapat dicukupi oleh produksi di dalam negeri. Hambatan atas impor pangan yang diterapkan pemerintah saat ini hanya menjadikan harga bahan pangan menjadi lebih mahal, sementara persediaannya juga menjadi lebih rendah.